Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya untuk adik-adik kelas tengah dan kelas besar? Kak Ana yakin adik-adik semuanya sehat-sehat. Amin ya. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, Alkitabnya ya. Semuanya Alkitabnya diletakkan ya. Semuanya Alkitabnya diletakkan dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita juga mau diajar melalui firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu dan kami juga mau diajar melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, karena mau kasih cerita ilustrasi. Ada seorang anak bernama Joni. Joni ini dia anak yang pintar sebenarnya. Tapi pada saat itu dia mendapat rapotnya ada angka yang kurang ya. Ceritanya angka merah. Aduh, Joni takut dia takut ketahuan sama ayahnya, sama papanya. Nanti kalau papanya tahu pasti dia marah. Kenapa? Karena Joni tidak mengikuti peraturan. Kenapa dia tidak mengikuti peraturan? Harusnya waktunya belajar, dia bermain. Sehingga dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau Joni belajar sungguh-sungguh, rapotnya bagus ya adik-adik. Nah, pada saat itu dia takut ayahnya lihat. Mau nggak mau kan nanti ayahnya lihat tanda tangan gitu ya pada saat itu. Si Joni pada saat makan dia diem. Ayahnya udah curiga nih ya. Kok kenapa nih anakku kok diam gitu ya. Terus begitu biasa dia cerewet ngobrol sana sini. Ayahnya nanya, Joni kamu kenapa? Enggak ayah, enggak kenapa-napa. Udah makan, pada saat malam mau tidur ayahnya bilang, oh iya kamu kan tadi dapat rapot. Ayah mau lihat tuh. Wah Joni deg-degan. Ayahnya nanya. Terus begitu mau nggak mau dia kasih lihat. Pasti lihat, waduh, ayahnya kaget. Kok nilainya nggak bagus gitu ya? Biasa-biasanya bagus. Wah, pasti ayahnya mau tanya nih kejujurannya Joni. Joni, kenapa nilaimu seperti ini? Joni tahu dia merasa bersalah karena dia tidak membagi waktu dengan baik. Dia kebanyakan bermain dibanding belajar. Dia bilang, ya ayah, saya pulang sekolah. Biasanya saya istirahat nih, saya main bola sama teman-teman. Setelah itu saya udah capek, jadi saya nggak mengulang pelajaran lagi, sehingga hasilnya nggak bagus, kata ayahnya. Nah, maka dari itu Joni, ayahnya tidak marah, ayahnya menepuk bahu dia, ayahnya bilang begitu, kamu janji ya kalau untuk selanjutnya kamu akan menggunakan waktu dengan baik. Waktunya bermain bisa hari Sabtu kan, hari libur, hari biasa kamu pulang sekolah, kamu istirahat, setelah itu kamu belajar. Ya ayah, Joni seneng. Apa? Karena ayahnya tidak marah lagi, ayahnya sudah mengampuni, tapi Joni juga berjanji, dia mau berubah, dia mau tekun belajar lagi, tidak bermain-main dan ada waktu untuk bermainnya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Adik-adik, apakah adik-adik pernah seperti Joni yang mengalami bahwa orang tua kita mengampuni kesalahan kita? Seperti Joni, dia diampuni kesalahannya dan dia tidak mau mengecewakan ayahnya lagi. Dia semakin mengasihi ayahnya. Ya, apakah adik-adik mungkin pernah mengecewakan atau membuat orang tua kita sedih atau marah, tapi kita belum berjanji ya. Seperti Joni, dia berjanji dia tidak mau mengecewakan ayahnya lagi. Kalau rapotnya kurang bagus, sekarang dia mau belajar lagi dan membagi waktu supaya nilainya bagus karena ayahnya sudah percaya kepada dia. Kita juga senang ya kalau dosa kita, kalau orang tua mengampuni kesalahan kita. Nah, sekarang kita lihat film ini bagaimana Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Adik-adik, Simon adalah seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Tuhan Yesus dijamu oleh Simon untuk datang ke rumahnya. Tiba-tiba
ada seorang perempuan yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Perempuan itu membawa buri berisi minyak wangi. Perempuan itu menangis dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesi minyak wangi. Simon berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu siapa perempuan ini. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada dua orang yang meminjam uang dan besoknya mereka harus mengembalikannya. Yang satu pinjam uang 50, yang satu 500. Ketika besok tiba, mereka tidak dapat mengembalikannya. Akhirnya hutangnya dihapus. Yesus bertanya kepada Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Simon menjawab, orang yang pinjam banyak. Tuhan Yesus berkata, betul. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti perempuan ini. Tuhan Yesus tahu dia perempuan berdosa banyak. Siapa yang mengasihi banyak akan diampuni. Tuhan Yesus mengampuni dosa perempuan itu. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni kalau kita benar-benar datang dengan penuh penyesalan. Seperti yang tadi kalian nonton filmnya ya, itu waktu zaman dulu Tuhan Yesus diundang oleh seorang Simon yang seorang Farisi. Tiba-tiba ada perempuan yang berdosa yang datang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Tetapi Simon Pak Simon itu nggak setuju. Dia bilang, aduh ini Tuhan Yesus nggak tahu ini perempuan ini seperti apa. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hatinya Simon ya. Maka dia kasih perumpamaan. Ada seorang yang berutang, yang satu 500, satu 50. Dua-duanya dilunasi. Dan yang lebih bahagia yang mana? Simon jawab, yang lebih banyak yaitu yang 500. Begitu juga dengan perempuan yang berdosa itu. Dia tahu dosanya banyak. Dia bersuka cita karena dosanya diampuni. Simon juga termasuk berdosa, tapi dia dosanya dikit ya. Maka dari itu Tuhan Yesus membuka pemikiran Simon bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Walaupun kita dosa seperti apapun, Tuhan mengampuni kalau kita mau berubah ya. Seperti Joni, dia berjanji dia mau berubah. Adik-adik juga ya, kalau kita punya kesalahan kepada orang tua atau kepada kakak atau kepada adik, kita mau minta maaf dan kita mau berubah, kita mau tidak lagi mengulangi kesalahan itu dan dosa kita akan diampuni. Begitu juga dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Ya, adik-adik, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Kita siapkan Alkitab kita mau menghafal ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur itu Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Terdapat dalam kitab Mazmur 32 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Sudah dibuka Alkitabnya. Mazmur 32 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Pendek kan ya? Coba adik-adik hafal sebentar aja. Paling semuanya pada pintar-pintar 1 menit udah bisa langsung ya. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Seperti tadi Joni, dia berbahagia karena dia pelanggarannya sudah diampuni dan dosa dia sudah ditutupi. Ya, begitu juga dengan kita. Tuhan kita mengampuni pelanggaran kita dan dosa kita sudah ditutupi dengan Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke, Mazmur kita sama-sama ya. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekarang kita tutup Alkitab kita hafalin. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Amin. Sekarang kita mau dengarkan lagu dulu. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Kita belajar nyanyi itu. Setelah itu baru kita tutup dengan doa.
Nah, adik-adik, setelah kita belajar lagu Saya Cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku, biar mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha mengampuni ya. Dia mengampuni segala kesalahan kita, kesalahan Kak Ana, kesalahan adik-adik, dan Dia sudah menebus dosa kita. Kita berbahagia. Oke adik-adik ya. Kita sekarang mau berdoa menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersuka cita Tuhan, dan kami juga mau berjanji untuk menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, dan anak yang taat. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami sehingga kami dapat bersekolah dengan baik, dan kami juga berjanji mau belajar dengan baik untuk menyenangkan hati orang tua kami. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami. Tuhan juga memberikan kepada kami kesehatan untuk kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan. Kami mau makin hari makin lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya virus COVID-19 ini akan segera berlalu menurut waktunya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengikuti prokes dan mengikuti peraturan dari pemerintah. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.